Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara sekalian, alhamdulillah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini masih memberikan kesempatan kepada kita untuk hadir di masjid, sholat subuh berjamaah, dan sekarang masih melanjutkannya dengan melakukan kajian ba'da subuh. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga serangkaian ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai kajian kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Bapak dan ibu-ibu, sebelum kita masuk ke materi pengajian, izinkan saya untuk menyampaikan satu hal terkait dengan Idul Fitri, ya. Bagi kita yang berpuasa mulai hari Kamis, ya. Sekarang ini kita berada pada tanggal yang ke-29, ya. Ke-29. Nah, nanti sore ya pemerintah akan melakukan sidang isbat untuk menentukan kapan hari rayanya, ya. Kalau hasil dari ru'yah itu berhasil, ya, berarti hari ini hari yang terakhir puasa meskipun mulainya hari Kamis, ya. Dan besok Jumat sudah Lebaran, ya. Tetapi kalau memang tidak berhasil ru'yah, ya, berarti istiqmal 30 hari, berarti hari rayanya masih hari Sabtu. Tapi bagi teman-teman kita, saudara-saudara kita yang memang puasanya sudah sejak hari Rabu, ya, hari ini sudah 30 hari, ya. Jadi hari Jumat besok memang harus sudah Lebaran, ya, karena tidak ada puasa sampai 31 hari, ya. Jadi sekali lagi yang puasanya mulai hari Rabu ini sudah 30 hari, berarti besok memang saudara-saudara kita itu yang memulai puasa hari Rabu sudah Lebaran, ya. Tapi sekali lagi bagi kita yang ikut versi pemerintah yang puasanya mulai Kamis, ini baru berada pada tanggal 29, ya. Nanti sore ru'yah, tinggal berhasil dan tidaknya, ya. Nah, menurut perhitungan astronomis, ya, kemungkinan berhasilnya kecil, ya. Karena apa? Karena dari seluruh wilayah di Indonesia itu yang kriterianya relatif mendekati bisa dilihat atau imkanur ru'yah itu Aceh, ya. Aceh itu sudah di atas 3 derajat, tetapi sudut elongasinya masih di bawah ketentuan. Ya, itu yang menjadikan kecil. Kalau misalnya sudut elongasinya juga sudah cukup, ya ada kemungkinan besar bisa terlihat. Tapi ternyata sudut elongasinya tidak memenuhi standar MABIM itu. Ya, sehingga memang secara teoritis, sekali lagi secara teoritis kecil, ya. Tapi meskipun kecil, sekecil apapun kemungkinan itu ada, sehingga oleh karena itu kita tunggu. Oleh karena itu untuk taraweh Pak Bisri nanti malam tetap taraweh, ya, tapi sambil memantau hasil sidang isbat, ya. Kalau misalnya biasanya kan habis sholat isya itu sudah ada pengumuman. Kalau misalnya kok habis sholat isya kok ada pengumuman
memang istiqmal, ya berarti tarawihnya lanjut. Tapi kalau misalnya ternyata berhasil ru'yah dan ditetapkan hari rayanya besok, ya berarti langsung diajak takbiran bersama-sama gitu aja Pak Bisri. Jadi sama-sama enaknya ya begitu ya. Baik, saya kira itu. Ya apapun yang menjadi pilihan kita ya, semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin, dan kita semua bisa merayakan Idul Fitri meskipun toh tidak harus sama ya begitu. Saya kira sikap yang dewasa seperti itu saya kira. Baik ya, sekarang kita ngaji. Kita masih melanjutkan kajian kita merasa libat. Yang terakhir kita sudah menyelesaikan makalah yang ke-31 ya dari bab rubai. Pagi ini kita akan membahas makalah yang ke-32 bab rubai. Pendek sekali ya, makalahnya saya berharap ini bisa selesai ya, meskipun dalam satu pertemuan ya. Langsung saya bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tsaniyatu watsalatsuna. Makalah yang ke-32. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, idza kana yaumul qiyamati yudha'ul mizanu fayu'ta bi ahli sholati fayuwaffawna ujurahum bil mizan thumma yu'ta bi ahli shaumi fayuwaffawna ujurahum bil mizan thumma yu'ta bi ahli bala la yunsabu lahum mizanun wa la yunsharu lahum diwanun wa yuwaffawna ujurahum bighairi hisab hatta yatamanna ahlul afiyati law kanu bimanzilatihim min kathrati thawabillahi ta'ala. Makalah yang ke-32 ini dari Kanjeng Nabi ya. Qala Nabi, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, idza kana, ketika ada. Nah, ini oleh Imam Nawawi diberi penjelasan singkat aija'a ya. Jadi yang dimaksud dengan idza kana, ketika ada itu maksudnya ketika datang. Ketika datang yaumul qiyamati, hari kiamat, yudha'ul mizanu, diletakkanlah mizan atau timbangan. Fayu'ta bi ahli sholati, kemudian didatanglah orang-orang yang ahli sholat ya, dipanggil yang ahli sholat itu. Kemudian ditimbanglah amal-amalnya ya, terkait dengan sholatnya terutama ya. Wa yuwaffawna ujurahum, maka kemudian diberikan ujurahum, pahalanya ya. Oleh Imam Nawawi diberi penjelasan singkat, ayyu'tauna ujurahum kamilatan. Maksudnya ya diberikan kepadanya pahalanya secara sempurna, bil mizan, dengan mizan ya. Jadi Bapak dan Ibu-ibu ya, saya kira sudah berkali-kali ya kita sampaikan bahwa yang namanya iman kita kepada hari kiamat itu kan panjang itu. Ada beberapa tahapan atau prosesi ya. Dari mulai ketika dunia ini hancur, lalu kemudian seluruh manusia mati, lalu kemudian manusia dibangkitkan dari alam kuburnya, lalu kemudian kumpulkan di padang mahsyar ya. Lalu kemudian pada saatnya ditimbang amalnya ya, atau dihisab amalnya, dihitung amalnya. Dan ketika menghitung dia dengan timbangan itu, dengan mizan itu ya. Nah, ketika orang-orang yang ahli sholat
itu dipanggil pada giliran untuk ditimbang amalnya, ya, pahala sholatnya itu diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dengan balasan yang sempurna, tetapi sempurnanya itu bil mizan, tetap berdasarkan bobot timbangannya itu, ya. Dan itu Allah adil gitu dalam memberikan balasan terhadap seluruh amal manusia itu, ya. Dalam Al-Quran itu kan secara tegas Allah menyatakan wa nad'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah, ya. Kami Allah akan meletakkan al-mizan dengan adil pada hari kiamat besok itu, ya. Saking adilnya itu, lalu kemudian kita membaca dalam surat apa itu? Surat Al-Qari'ah itu, ya. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Kalau memang timbangan amalnya itu kok berat, ya dia dalam kehidupan yang diridhoi. Tapi sebaliknya kalau timbangannya kok ringan, ya tempatnya di neraka hawiyah. Na'udzubillah min dzalik, ya. Nah, sholat itu pahalanya ya sesuai dengan bobot timbangannya itu, ya, tidak lebih tidak kurang. Meskipun toh sebanyak apapun itu, ya tetap sesuai dengan nilai timbangannya itu, bobot timbangannya itu, ya. Summa yu'ta bi ahli shaum, ya. Nah, setelah ahli sholat itu selesai, ya, yang ahli puasa, ya, didatangkan, lalu amalnya juga ditimbang, ya. Wafi nusahin, ini Imam Nawawi memberikan penjelasan kalau di dalam teks hadis yang disebutkan oleh Ibnu Hajar di dalam matan Nasahul Ibad ini summa yu'ta bi ahli shaum, tapi di naskah yang lain, di redaksi lain bi ahlil haji, ya, ahli haji, ya. Fa yuwaffawna ujurahum bil mizan, ya, baik yang ahli puasa maupun yang ahli haji itu kemudian diberi balasan pahala dengan sempurna pula. Balasannya itu juga betul-betul berdasarkan tadi itu, bobot timbangannya tadi itu, ya, tidak lebih tidak kurang, ya. Jadi intinya adalah bahwa semua amal apapun yang dalam hadis ini terwakili oleh sholat, puasa, haji, ya, itu nanti oleh Allah dibalasnya pahalanya itu berdasarkan hasil ketika ditimbang itu, ketika dimizan itu, ya, itu. Nah, ini yang menarik berikutnya, ya. Summa yu'ta bi ahlil bala'i, maka kemudian didatangkanlah ahli bala, ya. Ahli bala itu ya orang-orang yang dalam hidupnya itu banyak mendapatkan musibah, banyak mendapatkan cobaan, ya. Nah, orang yang banyak mendapatkan musibah, banyak mendapatkan cobaan itu, ya, la yunsabu lahum mizanun, kepada mereka itu tidak diterapkan mizan, tidak dipasang mizan, ya. Jadi enggak pakai timbangan itu, ngukur balasan, ngukur ganjaran untuk orang yang ditimpa musibah itu, ya. Ketika di dunia ditimpa musibah tidak diukur dengan timbangan. Wala yunsyaru lahum diwanun, dan juga tidak kemudian dibukakan diwan itu, ini oleh Imam Nawawi diberi penjelasan jaridatul hisabi, lembaran-lembaran hisab atau perhitungannya itu enggak, ya. Jadi istimewa, ya, orang-orang yang mendapatkan musibah di dunia itu
itu malahan nanti ketika mendapatkan balasan dari Allah berupa ganjaran, itu ganjarannya tidak ditimbang, ya, tidak berdasarkan hisab, ya. Lah bagaimana? Fayuwaffawna ujurahum bighairi hisab, ya. Allah akan memberikan pahala bagi orang-orang yang di dunianya itu mendapatkan musibah itu dengan ganjaran, dengan pahala, ya, yang tanpa hitungan, adadin mahsurin, ya, maksudnya bilangan yang bisa dihitung. Artinya apa? Ya sudah, sekehendak Allah sendiri membalasnya itu bighairi hisab, ya. Masya Allah, ya. Nah ini hatta ya tamanna, sehingga hatta ya tamanna ahlul afiyati, ya, sehingga orang-orang yang di dunianya itu katakanlah ya tidak pernah mendapatkan musibah, hidupnya selamat, waras, wiris, enak, nikmat, nyaman, ya. Wes pokoknya itu ingin nikmat terus, atau itu musibah kata kira-kira mungkin, ya. Itu nanti apa namanya? Berharap, ya. Ya, berharapnya apa? Laukanu bimanzilatihim. Wah, lah ngerti nak ngono. Aku ki biyen ning donya entuk musibah wae ora apa-apa. Jadi gitu. Jadi orang sing ning donya entuk nikmat terus kuwi, besok ning akhirat ini ternyata apa? Iri dengan orang-orang yang ketika di dunia banyak mendapatkan musibah tadi itu. Karena apa? Min kathrati thawabillahi ta'ala alaihim, ya, disebabkan karena banyaknya pahala yang Allah berikan kepada mereka, yakni kepada orang-orang yang ketika di dunia itu banyak mendapatkan musibah itu, ya. Masya Allah, ya, sampai orang itu yang dulunya di dunia enak terus nikmat terus, ya, ora tau ngrasake rekoso, ya, ora tau ngrasake lara, ora tau ngrasake susah, ora tau ngrasake sedih, besok getun ning akhirat tuh ngerti ngono. Aku mbiyen ning donya apa jenenge wis kena musibah ora apa-apa, ganjarane ternyata gedene ora karuan, ya. Ya. Jadi katakanlah kira-kira tuh sengsara membawa nikmat begitu kira-kira, ya, mungkinnya itu, ya, berarti, ya. Ya. Nah, tentu saja, ya, yang orang yang kena musibah yang kemudian oleh Allah dibalas dengan balasan yang sangat besar pahalanya, sampai Allah menyatakan tanpa ditimbang, karena Allah akan memberikan pahala itu sekehendak Allah sendiri bighairi hisab, tanpa hitungan tadi itu. Nah, tentu saja adalah orang yang ketika ditimpa musibah sabar, ya. Jadi ada syaratnya, ya. Di sini syarat dan ketentuan berlaku, ya. Berlaku, ya. Lah nek entuk musibah ora sabar malah isine ngresula, ya malah tambah rekoso, ya. Ning donya wis rekoso, ning akhirat besok ya rekoso, ya. Tapi kalau ditimpa musibah di dunia kok sabar, ya meskipun toh di dunia itu beratnya bukan main memang, ya, orang ditimpa musibah itu Masya Allah sakit, menderita, ya, kemarin sudah kita bahas, ya, musibah itu sedikit aja itu sakit, ya, apalagi banyak, ya. Tapi sekali lagi ternyata ini rahasianya, ya. Kalau kita sabar mendapatkan musibah itu, nanti Allah di akhirat akan membalas kita dengan balasan yang Allah tidak hitung-hitung di dalam membalasnya, tanpa ditimbang itu, ya. Tidak seperti pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat itu, ya. Ya. Allah dengan tegas dalam Al-Quran itu menyatakan innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab. Ya, ini memang sesuai dengan ayat Al-Quran ini, ya, bahwa sesungguhnya Allah itu nanti akan membalas, akan memberikan pahala bagi orang-orang yang sabar, ya, yang sabar, ya. Di sini tidak musibahnya yang ditekankan, tapi sabarnya. Sabar, ya,
Apa balasannya? Ajrohum, pahalanya bi ghairi hisab, ya. Dengan tanpa hisab, dengan tanpa hitungan sama sekali. Bukan dengan tanpa, ya tanpa hitungan, ya. Dulu saya dulu saya masih ingat itu dulu waktu bimbingan skripsi itu, dengan kok tanpa, ya tanpa itu aja, ya. Pak Azhar Bashir, Pak, itu saya dikoreksi itu, Pak. Dengan tanpa itu keliru, ya. Kalau dengan kok tanpa, ya sudah tanpa aja, itu aja, ya, tanpa hisab, ya itu. Padahal memang dalam bahasa Arabnya bi, ada binya, ya, ada bi ghairi, ya. Tapi waktu saya nulis skripsi masih ingat itu dikritik oleh Pak Azhar Bashir itu, ya. Masya Allah, itu sampai sekarang masih ingat saya itu. Jadi sekali lagi Bapak dan Ibu-ibu, ternyata Masya Allah, ya, orang-orang yang kena musibah, diberi sakit, diberi ujian, itu yang sudah sering kita dengar selama ini, itu akan dihapuskan dosa-dosanya. Banyak sekali itu hadis Nabi yang menyatakan bahwa kalau kamu ditimpa sakit, ya, sekecil apapun, bahkan apalagi kok sakit, uang kita misalnya jalan lalu tertusuk duri saja, itu sekedarnya tertusuk duri, itu Allah akan mengampunkan dosa-dosa kita, ya. Bayangkan tuh kalau musibahnya saya musibah berat, sakit bertahun-tahun, wah itu akan menghapuskan dosa-dosa kita. Dan ternyata tidak hanya dihapus dosa, ya, ternyata pahalanya juga banyak sekali. Sehingga Masya Allah ini, ya, jadi orang yang mendapatkan musibah itu balasan dari Allah luar biasa. Nah, kalau sudah begitu, apa kemudian lalu kita ini, wah nak ngono ya awake dhewe njaluk musibah wae, apa begitu? Enggak boleh. Minta musibah itu enggak boleh, ya. Enggak boleh, ya. Jadi perintahnya Kanjeng Nabi, ya, mintalah kamu ampunan dan afiyah, ya, was'alullah al-afwa wal afiyah, ya, mintalah kalian kepada Allah itu ampunan dan keselamatan. Jadi lawan musibah itu ya afiyah itu, ya, keselamatan itu, ya, ya. Jadi jangan minta musibah, ya. Tapi kalau musibah datang dihadapi, ya, itu intinya, ya. Nah justru disitulah nilainya itu, ya. Kalau orang itu enggak ada yang kepingin dapat musibah, enggak ada. Orang pasti kepingin dapat nikmat. Ya Allah, doanya kan semuanya kan nikmat itu. Ya Allah minta ini, ya Allah minta itu, ya Allah minta ini itu, ya. Wah, semuanya daftarnya banyak sekali, ya. Kalau musibah pasti ya Allah minta dihindarkan dari musibah, minta dihindarkan dari kefakiran, minta dihindarkan dari yang tidak enak itu minta dihindarkan, ya. Doanya seperti itu. Ya, tapi nyatanya dalam kehidupan itu kan isinya hanya dua, ya. Kalau tidak nikmat, ya musibah tadi itu, ya. Nah, kalau mendapatkan musibah siap, ya. Nah, itulah makanya kemudian lalu yang namanya musibah itu nilainya menjadi sangat tinggi dan oleh Allah dibalas dengan balasan yang tinggi itu, ya. Sebenarnya antara syukur dan sabar itu ya sama-sama baik, ya. Tapi punya nilai plus sabar, gitu. Lho, nak wong syukur itu kan panjen wajar toh, wong entuk nikmat syukur itu. Iso mangan enak, duwe duit akeh, ya, pangkatnya dhuwur, ya, anaknya sehat-sehat, soleh-soleh, lho, itu semua nikmat. Lho, nak misalnya syukur tuh wajar, syukurnya wong enak syukurnya wajar toh itu. Neng nak misalnya ditimpa musibah, lho, kok iso sabar, lho, itu kan luar biasa itu, ya, punya nilai plus itu, ya. Nah, karena nilai plusnya itulah makanya kemudian Allah memberikan pahala yang luar biasa. Saya tidak tahu di mana itu, ya, yang ada menyatakan al-faqirus sabiru afdhalu minal ghaniyyi syakir, itu di mana Pak Fadil itu? Saya sering mendengarnya itu di Manaqib, ya. Manaqib Abdul Qadir Jailani, ya, Pak, itu, Pak, ya. Betul, Pak, ya, kayaknya, Pak, ya. Kayaknya, ya, tapi mungkin ya ada dasarnya juga itu. Jadi kalau orang fakir bisa sabar, ya, itu baik.
orang kaya bisa syukur, ya baik, sama-sama baik. Tapi masih lebih baik orang yang tadi itu fakir kok iso sabar. Nah itu wah masya Allah itu. Makanya kemudian balasannya luar biasa itu. Ya. Nah sekali lagi ya kita untuk bisa mendapatkan pahala yang banyak tidak harus dengan mendapatkan musibah. Ya. Tapi kalau misalnya kok memang Allah mentakdirkan kita mendapatkan musibah, ya kita terima, kita sabar. Mudah-mudahan itu menjadi menjadi jalan bagi Allah memberikan kedudukan yang tinggi bagi kita nanti di akhirat. Meskipun toh kedudukan kita di dunia ini katakanlah tidak baik-baik amat, ya orang yang mendapatkan musibah lalu sabar itu nanti di akhirat ternyata kedudukannya sangat tinggi karena dia mendapatkan balasan yang tadi oleh Allah tidak perlu ditimbang, ya, tidak perlu dihisab, bighairi hisab, ya, tanpa dihisab itu. Nah mudah-mudahan kita semua ini ya apapun yang Allah berikan itu siap menerima, ya, diberi nikmat alhamdulillah syukur, wadine suatu ketika kita ini mendapatkan musibah, mudah-mudahan kita bisa sabar meskipun itu berat, ya. Amin ya rabbal alamin. Nah puasa kita ya ini kan saya kira semua kita menyadari ini latihan luar biasa untuk bisa menjadi sabar gitu, ya. Jadi kita ini dilatih oleh Allah untuk supaya sabar itu ya dengan puasa ini, ya. Nah, mudah-mudahan puasa kita ini berhasil sehingga juga melahirkan kesabaran kita ketika mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak-bapak, ya, selesai betul ya karena ini memang meskipun toh bab rubai tapi poin inti pengertiannya satu sebenarnya, ya, sehingga bisa diselesaikan dalam satu pertemuan tidak harus berseri, ya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon pamit, ya. Hari ini saya juga sama dengan Pak Masrur mau mudik ini, ya. Tapi insya Allah kalau saya mudiknya tidak lama-lama, saya biasanya sebentar sekali, ya. Jadi tidak seperti Pak Masrur yang menikmati mudik selama liburan, ya. Kalau saya ya secukupnya aja lah, ya. Mudah-mudahan perjalanannya sehat, nanti bisa ketemu lagi dengan bapak dan ibu-ibu dalam keadaan sehat juga. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri ngaji kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.